Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu baik-baik aja. Terima kasih udah klik video ini. Bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, klik like untuk video ini, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian semuanya. So, di video kali ini aku akan kasih sedikit rekomendasi buat salep ataupun obat kudis ataupun skabies yang kemarin tuh aku pernah sempat buat video tentang skaboma ini. Jadi aku akan rekomendasiin beberapa salep ataupun obat kudis yang ada di Indonesia, tapi menurut aku cocok buat kudis ataupun skabies. Dan bagi teman-teman semua yang menderita skabies, karena di Indonesia itu nggak ada skaboma ini, jadi aku akan ngerekomendasiin salep-salep ataupun obat kudis yang menurut aku cocok buat penderita penyakit kudis ataupun skabies. Dan karena di Indonesia itu nggak ada obat ini ya kan, jadi aku akan ngerekomendasiin beberapa salep ataupun obat kudis yang memang menurut aku cocok banget buat dipakai penderita penyakit kudis. Karena teman-teman juga kebingungan gimana sih caranya untuk beli obat ini, karena di Indonesia tuh bener-bener nggak ada. Dan maksud aku tuh yang sejenisnya kayak gini pun menurut aku nggak ada ya, karena aku udah searching di Google itu obat ini bener-bener nggak ada yang sejenis seperti ini. Dan aku mau ngucapin mohon maaf banget bagi kalian subscriber aku yang udah pernah DM aku ataupun udah komen-komen di bawah tentang mau nitip produk ini, tapi dikarenakan sekarang ini pada musimnya pandemi ataupun COVID-19, jadi aku nggak bisa balik ke kampung untuk membawakan obat ini. Tapi kalian tenang aja, walaupun nggak ada obat ini, aku akan ngerekomendasiin beberapa salep ataupun obat kudis yang memang udah direkomendasiin oleh dokter. Jadi kemarin tuh aku pernah sempat searching di Google, jadi aku lihat di Halo Dokter itu ada beberapa salep yang memang khusus buat penyakit kudis, yang katanya itu sangat ampuh banget untuk menyembuhkan kudis. Jadi aku akan rekomendasiin kepada kalian semuanya. Nanti untuk informasi ataupun harganya kalian bisa beli di apotik ataupun toko-toko online yang biasa kalian langganan. Untuk obat kudis yang pertama ataupun salep yang pertama yaitu salep Skabimed. Skabimed ini memang secara umum dipakai buat obat kudis. Kalau misalnya kalian ke dokter kulit ataupun ke dokter klinik biasa, itu biasanya kalian akan dikasih obat ini. Salep ini adalah salep yang mengandung permatrin 5% yang dapat mengobati kudis ataupun skabies yang disebabkan oleh gigitan tungau. Dengan kandungan permatrin di dalamnya, obat ini mampu membunuh tungau beserta telurnya. Untuk pemakaiannya mungkin hampir sama ataupun bahkan sama dengan skaboma ini, karena aku udah pernah nyebutin di video aku sebelum-sebelumnya itu, aku udah pernah sebutin kalau Skabimed dengan skaboma itu hampir sama penggunaannya, yaitu dioleskan secara menyeluruh ke seluruh tubuh mulai dari leher sampai ke ujung kaki, dan biasa dipakainya untuk malam hari karena akan didiamkan selama 8 ataupun 10 jam tanpa harus kena air lagi. Dan biasanya pengobatan ini akan diulangi selama 1 minggu. Misalnya kalau kalian cek dokternya dalam minggu pertama dan mungkin dalam minggu keduanya nggak akan pulih, biasanya akan diulangi, tapi harus dengan pengawasan dokter, karena obat-obat skabies ini mengandung insektisida yang bisa membahayakan kulit. Jadi kalau misalnya kalian berobat dalam minggu pertama dan minggu kedua, mungkin kalian akan dirujuk kembali untuk ke dokter agar dilakukan pengecekan. Karena pengobatan skabies ini kalau di Indonesia itu memang benar-benar akan diawasi oleh dokter untuk melihat hasil yang yang benar-benar efektif banget. Jadi kalau misalnya nggak cocok dengan obat ini, kalian bisa dipakein salep-salep yang lain. Oh ya, untuk efek samping dari salep ini sama seperti skaboma ini. Jadi
Biasanya kalau pertama pemakaian itu merasa kulit itu terbakar tapi ringan, nggak terlalu keras banget, dan kulit akan terasa tipis, biasanya agak menyengat dan agak gatal. Untuk salep yang kedua yaitu salep kortikosteroid. Sebenarnya salep ini adalah sebuah golongan salep yang dapat mengobati ataupun membantu penyakit dermatitis, gatal, radang, bahkan pembekaan pada kulit. Dan kalau misalnya kalian mau beli di apotik, biasanya kalian akan dikasih beberapa merek yang berbeda-beda, seperti prednisone, betamethasone, deoxymethason, hydrocortisone, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalian mungkin ada beberapa yang harus kalian pilih. Untuk infonya kalian bisa tanya ke dokter ataupun ke apotiknya ataupun ke kasirnya untuk obat skabies itu yang cocok yang seperti apa. Untuk salep yang ketiga ini yaitu salep permatrin. Permatrin ini adalah sejenis insektisida sintetik yang fungsinya membunuh ataupun melawan serangga-serangga mikroskopis dalam tubuh, terutama tungau. Obat ini mengandung permatrin 5% sama seperti Skabimet tadi, dan biasanya harus dengan resep dokter. Tapi mungkin biasanya di apotik tuh ada, dan di e-commerce ataupun di toko-toko online tuh biasanya ada. Kalian bisa beli dan tanyakan kepada kasirnya. Hanya saja pemakaiannya biasanya berjarak 1-2 kali seminggu, dan nggak boleh setiap hari kayak Skabimet, karena obat ini tergolong obat yang menurut aku cukup keras ya. Yang keempat yaitu salep sulfur ataupun yang menggunakan ekstrak belerang. Sulfur merupakan obat yang paling awal digunakan untuk mengatasi skabies. Jadi kemarin tuh teman-teman pernah sempat komen di video-video aku sebelumnya, Bang, kalau misalnya kita berendam di air belerang tuh bagus nggak? Itu bagus banget, karena belerang tuh mengandung zat kimia yang dapat membunuh ataupun melawan tungau yang ada di dalam tubuh kita. Tapi kan karena nggak semua teman-teman itu rumahnya dekat dari pemandian air panas ataupun air belerang. Jadi kalau misalnya kalian nggak ada di sekitarnya, nggak ada pemandian air panas ataupun air belerang, kalian bisa membeli salep ataupun sabun yang berekstrak belerang ataupun sulfur. Jadi kalian nggak harus susah payah untuk mencari pemandian belerang ataupun air panas. Kalian cukup membelinya di apotik ataupun toko-toko obat terdekat. Jadi aku saranin buat kalian bisa memakainya mulai dari bentuk sabun ataupun salep. Jadi kalau misalnya kalian beli sabun dengan salepnya, kalian bisa pakai sabunnya untuk mandi dan salepnya dipakai buat setelah mandi. Jadi pengobatannya itu lebih efektif banget. Dan pemakaian ekstrak belerang ini bisa dipakai setiap hari, dan menurut aku tidak menimbulkan efek samping ya kalau dalam bentuk salep ataupun sabun. Karena menurut aku salep ataupun sabun yang mengandung ekstrak belerang ini udah mengikuti komposisi yang sesuai buat kulit kita. Tapi buat kalian teman-teman, hati-hati untuk pemakaian salepnya, karena biasanya salepnya itu baunya agak menyengat dan bisa meninggalkan noda di baju kita ataupun di spray ataupun bantal. Jadi kalau misalnya kalian udah pakai salep ini, kalian mau tidur di kasur, biasanya pakai alas lah, jangan langsung ke kasurnya, biar nggak kasur kalian itu terkena salep belerang. Oh ya teman-teman, satu lagi, kalau salep ini tuh aman buat bayi, ibu hamil, dan anak-anak. Itu paling unggulannya dari salep ini. Oke guys, sekian dulu informasi tentang rekomendasi salep skabies ini. Dan aku ucapin terima kasih kalian yang udah menonton videonya sampai selesai. Bagi kalian yang pernah nitip aku Skaboma, aku minta maaf banget karena belum bisa beliin kalian semuanya Skaboma yang
sering aku pakai di sini. Tapi insya Allah salep yang aku rekomendasiin tadi bisa membantu kalian untuk mengatasi skabies yang kalian derita. Oke, terima kasih buat kalian semuanya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di bawah, klik like untuk video ini, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian semuanya. Oke, bagi kalian yang masih ada rekomendasi salep yang belum aku sebutin, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ataupun bisa DM Instagram aku buat sharing tentang pengalaman kalian menderita penyakit skabies ini. Kalian bisa DM aku, nanti bisa cerita, dan aku mungkin kalau misalnya ada beberapa di antara pertanyaan kalian yang harus aku buat video misalnya ya, aku nanti buat video tentang yang kalian DM itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi saya pamit undur diri, dan jangan lupa jaga kesehatan kalian semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye bye.